Ya, baik Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur boleh berjumpa kembali. Berjumpa kembali, baru satu kali ya. Mudah-mudahan jadi berulang kali, karena tidak ada jarak yang memisahkan kita lagi. Amin. Pandemi ini selain bencana, puji Tuhan juga bahwa pandemi ini juga anugerah. Bahwa gereja tidak ada lagi tembok pembatas, kita boleh berjumpa dengan banyak cara termasuk melalui teknologi ini. Saya punya suara kedengaran nggak? Karena monitor di telinga saya nggak bagus kedengarannya. Mudah-mudahan bagus didengar Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Saya mau bagi screen untuk kita mulai materi ini. Temanya kita akan bawa hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu, tadi kita sudah berdoa. Karena sudah berdoa, kita akan langsung mulai. Tolong buka 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini." Saya ulangi, "Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku, dan oleh karena Daud, hamba-Ku." Ya, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, saya mau berbagi dengan Bapak Ibu sekalian teks yang kita sudah sering baca, dan mau mengajak kita untuk lihat bagian ini, mengarahkan Bapak Ibu seakan Bapak Ibu sedang mengalami kondisi yang seperti dialami oleh Hizkia. Sebentar Bapak Ibu, saya keluar dulu dari ya. Siapa Hizkia? Kita akan mulai dulu dengan itu. Nanti sebentar kita akan diskusi mengenai tokoh ini. Siapa sih Hizkia? Hizkia dalam bahasa Ibrani itu Hizkiah. Ya, itu berarti Yahweh. Sementara Hizkiu itu berarti Jehovah is my strength, atau Tuhan adalah kekuatan. Jadi kalau ada yang punya nama Hizkia, ini bagus. Ini pengakuan. Hizkia berarti Tuhan adalah kekuatan. Dia merupakan anak dari Raja Ahaz. Kemudian pada usia 25 tahun, Hizkia ini menggantikan papanya. Jadi saya ingin memohon Bapak Ibu mengingat baik-baik bahwa Hizkia jadi raja pada umur 25 tahun. Umur 25 tahun dia sudah menjadi raja. Nah, ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Tolong diselidiki di pasal 18 ayat 3. Bahkan ketaatannya kepada Tuhan itu setara dengan Daud, bapak leluhurnya. Kalau lebih jauh di pasal 18 ayat 5, bahkan Hizkia dibilang
Tidak ada raja lain sebelum dan sesudah dia dalam hal iman dan ketaatan. Ini luar biasa. Jadi Hizkia itu di mata Tuhan cakep banget. Hizkia itu di mata Tuhan, wow, dia luar biasa taat di mata Tuhan. Bahkan kalau melihat kenyataannya, Hizkia melakukan reformasi keagamaan yang luar biasa. Semasa sebelum raja-raja dulu, mereka mulai memberontak kepada Tuhan. Tidak ada ibadah, bait Allah tidak dibuka. Di zaman Hizkia dilakukan reformasi. Dia menghancurkan bukit pengorbanan dan juga menghancurkan Nehustan, buatan Raja Musa. Musa. Kalau Bapak Ibu pernah tahu ular tembaga, nah itu Nehustan. Jadi bayangkan mereka masih menyembah Nehustan. Itu lucu tuh. Kemudian bait suci dibuka kembali dan dibersihkan. Pada masanya juga perayaan Paskah yang ditinggalkan kembali dibangkitkan. Lalu kebaktian umat kembali dihidupkan kembali. Ini Hizkia, pribadi yang luar biasa ini. Nah, sekarang mari kita lihat ketika dia mengalami sakit di pasal 20 ayat 1. Kisah ini terjadi diperkirakan pada masa tahun ke-14 pemerintahannya. Di 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 mengkonfirmasi itu. Itu berarti kalau kita hitung dia usia 25 tahun jadi raja, tambah 14, maka kemungkinan besar dia sakit di sekitar usia 39 atau 40. Bapak Ibu, ini usia 40, usia yang luar biasa. Mengapa? Karena konon katanya usia 40 itu life began at 40. Jadi hidup itu dimulai di usia 40. Karirnya menanjak, kebijaksanaan mulai dia luar biasa, tenaga masih kuat dan siap berkarya. Justru di golden age seperti ini, di usia emas seperti ini, Hizkia jatuh sakit. Hizkia mengalami sakit yang luar biasa. Saya coba cari tahu dia sakit apa, tapi ketika saya baca di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya tak terkejut. Dibilang bisul, dan tak tahu dari mana referensi diterjemahkan di bahasa sehari-hari itu dengan bisul. Apakah benar bisul juga kita belum tahu. Tapi yang pasti dia sakit parah. Kalau bisul nggak tahu bisul yang parah bagaimana sampai membuat dia sakit. Tapi kita abaikan saja bisulnya. Yang kita tahu dia sakit. Sakitnya sangat parah. Lalu kemudian ketika dia sakit sangat parah itu, tiba-tiba Nabi Yesaya datang. Nabi Yesaya anak Amos ini datang. Dan Nabi Yesaya itu menyampaikan to the point, kalimat yang mengejutkan, kalimat yang menakutkan. Dia bilang begini, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saya ulangi Bapak Ibu, ini luar biasa nih. Saya mau ajak Bapak Ibu membayangkan, Bapak Ibu kiranya tidak ya, tapi bayangkanlah Bapak Ibu sedang ada botol infus, Bapak Ibu lagi terbaring di rumah sakit, lalu ada dokter datang begini atau juru rawat berkata begini, sudah nggak tertolong Bapak Ibu, mohon maaf, pamitlah, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Saya yakin ini berita mengejutkan, dan dia memang sangat mengejutkan bagi seorang raja bernama Hizkia yang masih usia produktif, usia 40 atau 39 tahun ini. Dia disampaikan untuk pesan terakhir kepada keluargamu harus kau sampaikan. Nah Bapak Ibu, saya periksa lebih jauh, agak berbeda terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dengan teks asli. Tapi tidak masalah, cuma saya mau berbagi dengan Bapak Ibu. Terjemahan aslinya itu dia menggunakan istilah saw. Dalam bahasa Ibrani kata saw itu berarti in order. Put your house in order. Put your house in order. Saw dalam bahasa Ibrani atau terjemahan Inggrisnya in order itu seperti ini, Alef, Bet, Gimel, Dalet, A, B, C, D, E, F, G, H dan seterusnya. Itu saw. Saw berarti berurut sesuai tata aturan, nggak boleh pisah-pisah, nggak boleh pindah-pindah. Jadi sebenarnya terjemahan literernya sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu itu berarti aturlah keluargamu sesuai ketentuan. Sebelum kau mati, kau atur dulu keluargamu. Cepat-cepat sebab kau sudah mau mati, kau atur dulu keluargamu. Kira-kira begitu. Bukan pamit, bukan pamit, tapi suruh ngatur kondisi keluarga. Jadi bukan pamit biasa, melainkan Hizkia diminta oleh Tuhan melalui Yesaya supaya dia menyiapkan keluarganya menjadi baik sebelum kematian menjemput Hizkia.
Saya penasaran Bapak Ibu, saya gali lebih jauh, memangnya ada apa? Sampai Tuhan menyampaikan put your house in order. Sampai Tuhan harus mengatakan atur keluargamu. Dalam pengertian ya pesan-pesan terakhir buat keluargamu. Mungkin itu masuk lembaga Alkitab Indonesia. Dari kata tahu tadi atau in order ini. Ada masalah apa? Sampai sebelum dia mati, dia wajib untuk atur keluarganya. Ada apa Bapak Ibu? Saya menemukan hal yang menarik di 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 6. Ternyata Manase anaknya yang kemudian jadi raja gantikan Hizkia itu penyembah berhala. Ya ampun Bapak Ibu, bayangkan seorang raja yang takut Tuhan, ternyata anaknya yang akan mewarisi takhta kurang ajar, penyembah berhala. Bahkan anaknya Manase itu, si Manase persembahkan buat dewa jadi korban bakaran, bakar hidup-hidup. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ada masalah prinsipil di dalam keluarga. Jadi tidak heran kalau kemudian Tuhan minta, sebelum kau pergi, karena kau sudah mau mati, kau tidak sembuh lagi, maka kau harus kemudian mengatur keluargamu. Kita mendapatkan clue yang sangat penting malam hari ini. Ketika kematian akan menjemput, kita perlu menyiapkan diri. Bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain yang akan ditinggalkan. Nanti sebentar kita akan share, Bapak Ibu akan berdiskusi tentang topik ini. Penting sekali menyiapkan diri. Bukan untuk diri sendiri juga, tetapi juga orang lain yang akan ditinggalkan. Jadi Hizkia diwajibkan untuk menyiapkan diri. Istilah sampaikan pesan terakhir ini bukan hanya berarti pamitan, tetapi membereskan yang belum beres. Wah, ini sangat penting Bapak Ibu. Hizkia diingatkan Tuhan, karena waktumu sudah dekat, sudah lama mati, kau tidak akan sembuh lagi. Segera kau bereskan yang belum beres. Segera, engkau harus bereskan yang belum beres. Bapak Ibu, ini berita mengejutkan, ini berita mengagetkan, di dalamnya juga mengandung perintah. Andai kata saya yang dapat berita ini, saya nggak tahu mau bikin apa. Ini sangat mengagetkan Bapak Ibu. Kematian itu perlu disiapkan, karena datangnya tiba-tiba, mengejutkan Hizkia, tapi juga mengejutkan setiap orang termasuk Bapak Ibu dan saya di Surabaya. Siapapun yang mendengar berita kematian selalu mengatakan sangat tiba-tiba. Nah, apa reaksi Hizkia menerima kabar buruk itu? Tadi kita sudah baca ya, pasal 20 ayat 1 sampai 6. Kita menemukan otomatis dia pasti terkejut dan terguncang. Hizkia dalam bacaan kita di ayatnya yang kedua, dia menangis. Dia histeris karena datangnya terlalu tiba-tiba. Dia mengadu ke Tuhan. Dia menyampaikan kepedihan yang sangat pedih ketika dengar kabar itu. Kabar menegangkan, kabar menakutkan itu dia sampaikan. Saya baca ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Saudara lihat baik-baik, Bapak Ibu perhatikan. Pribadi yang takut Tuhan ini gentar juga ketika hadapi kematian. Sampai dia mengadu dan bermohon. Seakan dia mau bilang, kalau boleh, diralat dulu kasihan. Kalau boleh, masih diberi kesembuhan. Bukankah aku taat kepadamu? Ini bahasa Hizkia ini juga acap kali mewakili bahasa orang Kristen pada umumnya. Ketika musibah datang, orang mulai mengadu ke Tuhan. Orang malah bilang mulai babangke-bangke. Kan kita rajin beribadah, kita rajin melayani Tuhan. Kurang apa lagi? Kenapa ini musibah ini datang? Bahasa-bahasa ini muncul juga di bahasa Hizkia. Jadi yang datang itu, kalau tadi saya bilang dokter yang datang, atau bahasa Hizkia, tabib yang datang, itu masih gampang. Kalau dokter memvonis saya dan Bapak Ibu, kita masih bilang, dokter boleh bilang begitu, tapi Tuhan yang tentukan. Tapi di kasus Hizkia, bukan tabib yang datang. Yang kasih kabar buruk itu bukan tabib, tapi tabib di atas segala tabib. Dokter di atas segala dokter. Yahweh Elohim melalui Yesaya. Jadi betapa ini mengejutkan sekali, sebab yang kasih kabar ini Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih kabar, bagaimana mungkin bohong? Kalau Tuhan yang kasih kabar, bagaimana mungkin berita itu meleset? Kalau dokter yang vonis, gampang. Dokter boleh vonis apapun, tabib boleh vonis apapun, tapi masih ada tabib di atas segala tabib. Tapi kali ini peristiwa kita, tabib yang vonis itu Tuhan sendiri. Tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Oh, hopeless dia, Bapak Ibu. Dia terkejut, dia berteriak.
Saya menduga sangat kuat, walaupun Alkitab tidak berkata, sangat mungkin dia ke tembok ratapan, barangkali saya tidak tahu. Pokoknya dia mengalami goncangan yang luar biasa. Nah, yang menarik untuk menjadi, maaf saya mau berkata, cara Tuhan bercanda itu mengerikan, saya mau bilang begitu, karena jeritannya itu, karena doanya itu, karena dia merengek ke hadapan Tuhan, tiba-tiba kabar buruk itu jadi kabar baik. Duka itu berubah jadi jadi sukacita. Tiba-tiba Tuhan meralat vonisnya melalui Yesaya. Kenapa saya seringkali ketawa kalau baca teks ini? Saya bukan ketawa ralatnya Tuhan, tapi saya mau ketawa gimana caranya Nabi Yesaya masuk lagi ke kamar raja. Dia mau bilang apa? Saya bingung bagaimana kemudian Yesaya mau sampaikan itu. Yesaya barangkali lagi nangis-nangis, lagi terseduh-seduh, tiba-tiba, Hizkia lagi nangis-nangis, lagi terseduh-seduh barangkali, tiba-tiba Yesaya ketok pintu lagi dan mengatakan, Baginda Raja izin ralat berita buruk tadi. Itu kan ralat raja nggak jadi mati. Saya mau katakan reaksi dari berita ini adalah pasti sukacita. Saking dia bersukacita, Bapak Ibu, Alkitab berkata di Yesaya 38 ayat 9-20 sampai dia gubah lagu loh. Dia tulis syair sendiri untuk puji-pujian kepada Allah. Ketika dia divonis nggak jadi mati, ketika dia divonis akan sembuh dan nggak jadi mati, yang dia buat paling pertama praise the Lord. Yang dia buat adalah memuji Tuhan. Yang dia buat adalah mengagungkan Tuhan. Bahkan membuat dan menggubah lagu khusus untuk puji-pujian kepada Allah. Saudara temukan itu di Yesaya 38 ayat 9-20. Itu hampir 10 ayat itu dia punya 10 ayat itu dia punya lagu semua. Dia yang bikin lagu itu untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Bahkan kalau kita balik ke teks kita, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5, Hizkia mempersembahkan korban syukur. Hizkia mengucap syukur kepada Allah. Saya mau kasih catatan penting berikut ini Bapak Ibu, bahwa ketika Hizkia menerima kabar baik, ketika Hizkia menerima kabar sukacita, yang dia buat, reaksi paling pertama adalah memuliakan Tuhan, menuju ke rumah Tuhan, mempersembahkan korban bakaran. Apa maksudnya? Ketika dia mendapatkan kabar sukacita itu, yang dia lakukan adalah beribadah kepada Tuhan. Yang dia lakukan adalah menyembah dan memuliakan Allah. Hizkia melakukan hal itu. Pertanyaannya, apakah cuma itu yang dilakukan oleh Hizkia? Apakah cuma itu yang dibuat oleh Hizkia? Yaitu dia memuliakan Tuhan, mengagungkan, membawa persembahan korban kepada Tuhan. Apakah cuma itu, perkara itu yang dia buat? Saya mau ajak Bapak Ibu untuk buka bacaan kita, tapi lihat ayat 20. Di ayat 20 itu Bapak Ibu, itu reaksinya. Mengapa? Karena dia dikasih bonus 15 tahun. Ini menarik juga Bapak Ibu ya. Tadi dia tahu dia mau mati. Sekarang dia dapat kabar dia tidak jadi mati. Tapi ada rahasia yang tidak ada orang yang dapat kecuali Hizkia. Rahasia itu adalah engkau dapat bonus 15 tahun. Dia bukan hanya beribadah ketika dapat bonus 15 tahun itu. Tetapi dia mulai menghitung-hitung. Mazmur 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Dia mulai hitung. Ini umur 15 tahun. Aku mau bikin apa? Asyur masih mengepung saya. Raja Asyur masih ada dan mengepung kami. Apa yang harus saya buat? Oh, itu penting Bapak Ibu. Karena itu ketika dia merayakan kehidupan yang Tuhan kasih, itu dengan cara berbeda. Mengapa? Karena Asyur masih ada. Sebentar saya menghubungkan, pandemi masih ada. COVID-19 masih ada. Ini kondisi Hizkia. Asyur masih ada. Dan masih ada di sekitar. Dan masih berupaya untuk merebut Yerusalem. Ini kondisi yang dia alami. Masih berusaha mau lewati tembok pertahanan. Jadi dia merayakan kehidupan dengan cara yang berbeda. Yaitu menghadapi Asyur. Saudara baca di 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 20. Bonus kehidupan yang Tuhan kasih. Dia bukan cuma datang menyembah Tuhan saja. Bonus kehidupan yang Tuhan kasih, dia bukan cuma puji-pujian kepada Allah. Tapi rasa syukur itu tidak hanya lewat puji-pujian. Tapi rasa syukur itu dia mengisi 15 tahun itu dengan sesuatu yang luar biasa. Apa itu Bapak Ibu?
Di 2 Raja-Raja pasal 20, dia bekerja giat. Dia membangun saluran air yang sangat terkenal. Saluran air itu luar biasa terkenal, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca nanti, Bapak Ibu akan menemukan baik di Yesaya 38 maupun bacaan kita, saluran itu bukan got di luar, Bapak Ibu ya, tapi di bawah tanah. Asyur masih ada dan mengepung Yehuda, dia berpikir apa yang harus saya bikin. Tuhan kasih 15 tahun yang saya dapat ini, saya harus buat apa? Untuk kepentingan rakyat, tapi juga untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang harus saya kerjakan? Bapak Ibu, saya bilang tadi, dia membangun sebuah terowongan air di bawah tanah. Dia membendung mata air Gihon. Kalau Bapak Ibu pernah baca kitab Kejadian, ada sungai Gihon, tapi juga di dekat Yerusalem itu ada mata air Gihon. Dia gali, Bapak Ibu, nggak pakai eskavator, nggak ada alat, menggunakan tangan. Para anak buahnya dengan pacul dan segala macam dipakai itu. Sepanjang 600 meter dengan kedalaman 1,5 sampai 1,8 dia punya kedalaman, ketinggian saluran air bawah tanah itu. Lalu tingkat kemiringan itu 0,06 derajat atau kurang lebih 30 cm. 0,6 derajat. Jadi kurang lebih 30 cm menurun. Dari tembok luar kota, Bapak Ibu. Sementara daerah itu dikepung Asyur, dia gali dari bawah. Dan dia tutup mata air. Nanti sebentar ada videonya apa kepentingan itu. Ini dia. Dia melakukan sesuatu yang besar dengan menggali mata air itu. Sebentar Bapak Ibu ya, kayaknya nggak ada suaranya. Nama salah satu sungai yang ada di Taman Eden dan juga nama sumber mata air yang berada di sebelah timur di luar tembok kota Yerusalem. Dari Gihon inilah mengalir air segar yang mengalir ke kolam Siloam yang terkenal itu. Pada tahun 300 Masehi, Hizkia memerintahkan para pekerjanya untuk membuat sebuah terowongan di batu yang keras. Terowongan itu dibuat sebagai jalan menuju sumber air Gihon dan berfungsi untuk mengalirkan air ke dalam kota Yerusalem. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Terowongan Hizkia dalam bahasa Inggris Hezekiah's Tunnel atau Siloam Tunnel, bahasa Ibrani Nikbat Hasiloah, adalah sebuah terowongan saluran air yang digali di bawah daerah kota Daud di Yerusalem. Panjang terowongan yang berbentuk huruf S ini kurang lebih 600 yard, 1 yard sama dengan 0,9144 meter, dan tingginya bervariasi, mulai dari 1 meter sampai 3 meter. Pada waktu mengerjakan terowongan ini, Raja Hizkia membagi pekerjaannya menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok bekerja pada ujung-ujung terowongan. Setelah berusaha menembus batu yang keras, akhirnya kedua kelompok itu bertemu di tengah-tengah terowongan. Usaha para pekerja itu dituliskan di sebuah prasasti yang ditulis dalam bahasa Ibrani kuno. Prasasti ini ditemukan oleh beberapa mahasiswa Jerman pada tahun 1880 di ujung selatan tengah terowongan dan kemudian disimpan di Museum Istanbul. Terowongan ini ditemukan pada tahun 1867 oleh penjelajah Inggris Sir Charles Warren. Mengapa Hizkia memerintahkan para pekerjanya untuk membangun terowongan Hizkia ini? Terowongan yang disebut sebagai terowongan Hizkia ini dibuat pada waktu Sanherib, pemimpin Asyur akan menyerang dan mengepung kota Yerusalem. Pada masa itu, apabila suatu kota dikepung, ada 2 hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan perairan. Pertama, menghilangkan sumber-sumber air yang dapat digunakan musuh-musuh untuk keperluan pasukannya. Kedua, menjamin persediaan air yang cukup untuk penduduk kota. Harus diperhatikan supaya sumber air itu tersembunyi supaya tidak dapat ditutup atau diracuni oleh pihak musuh. Karena itu, dibuatlah terowongan Hizkia yang tersembunyi agar tidak terlihat oleh pihak musuh. Kepastian terowongan tersebut dibuat di zaman Hizkia didasarkan atas tarik pembuatannya yang tertera pada sebuah tulisan di dinding terowongan yang sekarang dikenal sebagai inskripsi Siloam, dan penelitian tarik radiokarbon pada bahan organik di lapisan dinding aslinya. Penjelasan Alkitabiah tentang terowongan Hizkia adalah sebagai berikut. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. 2 Tawarik 32 ayat 30.
Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Dan lagi, pada 2 Raja-Raja 20 ayat 20, selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Jadi Bapak Ibu, ketika dia diberi bonus 15 tahun, dia bukan cuma beribadah kepada Tuhan. Cara bersyukurnya ada 2. Dia menjumpai Allah dengan ucapan syukur, mengangkat pujian dan seterusnya, tetapi juga dia melakukan ucapan syukur yang berbeda. Dia memanfaatkan hidup yang Tuhan kasih. Kesempatan hidup yang Tuhan beri, bonus kehidupan yang Tuhan beri itu, tidak cuma untuk ibadah, tapi dia juga melakukan sesuatu yang penting, yaitu untuk kepentingan masyarakatnya di sekitar, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Air yang ada di saluran air itu kemudian ditampung di sebuah kolam yang bernama kolam Siloam. Bahasa Yunani dari Siloam itu berarti yang diutus. Nah, tahukah saudara, 700 tahun kemudian, setelah terowongan itu digali, dan air itu ditampung di kolam yang bernama kolam Siloam, 700 tahun kemudian, kita mendapatkan kesaksian yang luar biasa. Di Injil Yohanes pasal 9 ayat 7, memberikan informasi bahwa Tuhan Yesus menggunakan kolam itu untuk menyembuhkan orang buta sejak lahir 700 tahun sesudah kolam Siloam berdiri. Jadi silakan saudara bayangkan, andai kata Hizkia cuma haleluya puji Tuhan, bersyukur dan beribadah saja sebagai tanda syukur, dia menjumpai Allah saja sebagai tanda syukur, dan tapi tanda syukur itu tidak lewat memanfaatkan kesempatan hidup yang Tuhan beri, maka saudara tidak akan pernah menemukan kisah mujizat penyembuhan di kolam Siloam. Andai kata Hizkia tidak pernah menggali terowongan, Tuhan Yesus tidak pernah pakai kolam Siloam itu, dan saudara tidak akan pernah baca ada orang buta sejak lahir disembuhkan di kolam Siloam itu. Jadi ini luar biasa. Dia diberi kesempatan kehidupan, hidup adalah kesempatan, dia berkarya. Selama hidup masih Tuhan beri ke dia 15 tahun, dia melakukan semaksimal mungkin. Nah, karena hidup ini adalah kesempatan, saya mau ajak kita untuk berefleksi. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan hidup di hari ini, maka kira-kira apa yang Bapak, Ibu, dan saya perbuat ketika Tuhan masih memberikan kehidupan ini? Ada beberapa hal Bapak, Ibu, nanti sebentar kita diskusi. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat telapak tangan sekarang, di 2 telapak tangan kita masing-masing. Ada, coba lihat telapak tangan kita, angkat baru dilihat baik-baik nih kedua telapak tangan. 2 telapak tangan itu kalau Bapak Ibu lihat ada guratan huruf M. Konon 99% manusia memiliki guratan huruf M di tangan kanan maupun tangan kiri. Dalam bahasa Latin itu sebelah kiri itu disebut memento. Dan di sebelah kanan itu disebut mori. Ini istilah Frater Prato yang mempopulerkan, tapi dipakai juga oleh para komandan ketika berperang di zaman abad-abad pertama. Jadi sebelum mereka berperang, komandannya suruh lihat begini, angkatlah telapak tanganmu dan lihatlah. Lalu orang langsung baca, memento mori. Orang baca dari kiri ke kanan, memento mori. Itu mereka langsung baca itu. Memento mori. Dalam bahasa Latin, memento mori berarti ingatlah kematianmu. Ini menarik. Memento mori berarti ingatlah kematianmu. Atau bahasa sehari-hari, ingatlah engkau pasti mati. Itu. Seakan saya mau bilang begini juga kepada Bapak Ibu sekalian. Kematian itu kepastian. Kita nggak bisa, kita tidak pernah tahu hari esok. Hizkia aja nggak tahu, tiba-tiba Yesaya masuk. Kematian itu kepastian. Tetapi menyiapkan kematian itu kewajiban iman. Ulang, saya mau bilang. Kematian adalah kepastian. Pasti kita pasti mati. Kecuali Tuhan datang sebelum kita mati lain persoalan. Tapi kematian pasti ada. Namun, mempersiapkan itu kewajiban kita. Mempersiapkannya. Makanya tidak heran kalau kemudian Hizkia diminta siapkan. Put your house in order. Saul tadi. Atur lagi yang belum beres. Bukan saja dirinya yang belum beres, tapi juga orang-orang yang mau ditinggal. Saya mau katakan hal yang pertama untuk direfleksikan.
Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu tentang hari esok. Oh, saya mau bilang, saya selalu begitu kalau bawa materi, saya selalu bilang, saya nggak pernah tahu hari esok. Mungkin besok saya punya waktu, saya nggak tahu. Tapi yang penting adalah apa reaksi Tuhan. Saya mau bilang begitu, Bapak Ibu mohon maaf, mau kasih takut sedikit. Saya mau bilang begini, ketika kematian datang menjemput, apa reaksi Tuhan? Kalau kematian menjemput, apa reaksi kita? Pasti wajar, kaget, wow, what happened, kok bisa? Itu reaksi wajar. Tapi reaksi yang perlu kita tanyakan, apa reaksi Tuhan ketika jumpa dengan kita? Karena kematian, kalau kita mati dan berjumpa dengan Tuhan, apa sih reaksi Tuhan? Kan penting supaya jadi pertanyaan. Karena kematian adalah kepastian, menyiapkan itu kewajiban iman. Penting untuk menyiapkannya dalam pengertian begini Bapak Ibu. Tersenyumkah Tuhan ketika lihat si Nyoman Jepun datang? Karena saya meninggal, ketemu dengan Tuhan, Tuhan tersenyum kah? Atau Tuhan geleng-geleng kepala kah? Atau Tuhan cemburut dan bilang, ini anak kurang ajar satu ini sudah datang kau? Saya nggak tahu. Ini penting untuk kita renungkan. Ini penting untuk kita pertanyakan. Apa reaksi Tuhan? Makanya, penting untuk menyiapkan. Ada yang sudah lihat di YouTube pasti, saya pernah mengupas itu, silakan buka di 2 Timotius. 2 Timotius pasal 4. Oh, itu bagus sekali. Paulus ternyata sudah siap. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan 8. Teks ini pernah saya bawa di YouTube, yang sudah sering masuk ke YouTube saya pasti sudah dapat. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 saya baca ya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan. Pede sekali Bapak Ibu. Paulus ini pede banget. Dia berhayal begini. Ini bukan berhayal sih. Dia punya pengharapan iman begini. Kalau saya mati, reaksi Tuhan cuma satu, tersenyum. Sambil tersenyum dia katakan, welcome Paulus. Ini mahkota kehidupan. Saya juga mau bilang begitu kepada hal yang sama kepada Bapak Ibu. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Andai kata saya meninggal dunia, aku mau percaya. Reaksi Tuhan adalah tersenyum. Lalu mengenakan mahkota. Amin tak? Tetapi bukan cuma ending itu yang Bapak Ibu pikirkan. Apa yang harus disiapkan? Kenapa Paulus begitu yakin? Karena dia bikin 3 hal. Coba lihat, ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik Bapak Ibu. Bukan pertandingan curang. Dia menjalani kehidupan dengan baik. Dalam bentuk pertandingan itu. Dia jaga konsistensi larinya. Dia berlatih luar biasa. Dia jadi pemenang. Pertandingan yang baik, bukan pertandingan yang curang. Hal pertama, kenapa dia yakin? Karena dia bikin itu. Hal yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Bukan separuh garis akhir. Bukan di garis tengah. Oh tidak, dia mencapai garis akhir. Di tengah jalan, dia tidak buang salib. Di tengah jalan, dia tidak sangkal Yesus. Di tengah jalan, kehidupan berimannya tetap kokoh. Di tengah jalan, ketaatan kepada Allah, dia tetap lakukan sampai garis akhir. Bukan separuh perjalanan. Dan terakhir dia bilang gini, aku memelihara iman. Memelihara iman berarti bertumbuh. 2 hal. Bertumbuh dan berbuah. 3 hal ini dia bikin, maka dia yakin dia sudah menyiapkan kematian. Karena dia sudah menyiapkan kematian, saya percaya dia bilang begitu. Aku akan terima mahkota. Apa reaksi Tuhan? Saya pasti terima mahkota. Ini yang kita mau bawa pulang yang pertama Bapak Ibu. Nanti sebentar kita akan diskusikan. Yang kedua, saya mau bilang begini. Saya kagum loh sama Hizkia Bapak Ibu. Dia bukan cuma menggubah lagu, penyembahan dan puji-pujian. Ketika dia dapat bonus kehidupan, syukur ya Tuhan engkau begitu. Bukan cuma itu. Dia bukan cuma bawa persembahan di rumah Tuhan. Bukan cuma itu. Dia bukan cuma beribadah kepada Tuhan dan jaga spiritualitasnya yang baik. Bukan cuma itu. Tapi cara bersyukur yang kedua, yang dibuat oleh Hizkia adalah dia memanfaatkan bonus hidup yang Tuhan kasih, yaitu melakukan segala sesuatu yang berguna. Saya mau bilang hal yang sama kepada Bapak Ibu dan saya. Esok hari, orang tidak tahu hari esok. Entah kita bisa bangun dengan sehat atau tidak. Tapi kalau esok hari Tuhan masih beri, hari baru dan kekuatan baru, kesehatan baru Tuhan masih kasih. Berarti Bapak Ibu dan saya dapat bonus kehidupan. Dapat bonus.
Orang Kristen pasti berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih pagi hari sudah Engkau beri kekuatan baru, sudah Engkau anugerahkan kami bersyukur. Tetapi pertanyaannya, apakah Engkau bersyukur pula dengan cara memanfaatkan kehidupan yang Tuhan kasih itu? Sebagaimana Hizkia memanfaatkan dengan baik. Hidup adalah kesempatan. Maka karena kesempatan, aku akan mengisi hidup itu dengan baik. Saya nggak tahu. Asyur masih ada, kata Hizkia. Saya mau bilang hal yang sama. Pandemi COVID-19 masih ada. Esok pagi Bapak Ibu bisa bangun, kita rayakan kehidupan di kondisi COVID-19. Maka apa yang harus saya buat? Ini juga sangat penting. Strategi kehidupan harus saya bangun. Hizkia membangun strategi peperangan. Saya mau ajak Bapak Ibu bangun strategi peperangan. Menghadapi perayaan esok hari, kehidupan di tengah Asyur, dalam hal ini COVID masih ada. Seberapa benar-benarkah kita konsisten untuk itu tadi? Pakai masker, cuci tangan, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup. Oh, penting Bapak Ibu. Saya mau bilang hal begitu. Cara Bapak Ibu dan saya mensyukuri kehidupan adalah orang jaga-jaga baik-baik itu kesehatan. Saya tidak tahu Maranatha Surabaya, tapi kalau kami Piniel Palembang, saya tetap ngotot sampai detik ini. Dari bulan Maret sampai sekarang, saya belum membuka gedung gereja. Bukan takut Bapak Ibu, tapi dalam rangka mensyukuri kehidupan. Dan kami melakukan luring, mengantisipasi. Karena di Palembang ini masih merah, kalau ada warna hitam, akan hitam setiap orang ini. Parah banget di sini. Jadi tetap kita jaga. Jadi isilah kehidupan dengan menjaga kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Yang kedua, lakukanlah perayaan kehidupan dengan mengisi hal-hal yang baik. Kemarin saya mengatakan hal yang sama kepada beberapa organisasi gereja ketika diminta untuk bawa materi-materi khusus, saya sampaikan begini. Ini torang so masuk bulan Desember. Tadi barusan saya katakan hal yang sama juga sebelum materi ini. Saya bilang, kita sudah masuk bulan Desember. Torang so berapa toples cookies mentega torang udah bikin. Seberapa adonan yang sudah disiapkan. Tapi yang paling penting, sudah berapa dana yang disisihkan untuk tolong orang-orang lain yang saat ini terisolasi dan membutuhkan cinta kasih Tuhan. Bagi saya, engkau sedang membangun terowongan untuk menampung di Siloam. Ketika Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh memanfaatkan kehidupan, berarti kita merancangkan kebaikan. Menolong orang lain, menopang orang-orang yang membutuhkan. Nggak tahu Maranatha punya program apa, saya yakin di penelitian Natal harusnya ada dirancangkan juga hal ini. Bagaimana kita jadi saluran berkat untuk bangun terowongan hingga kolam Siloam boleh ada, sehingga mujizat boleh terjadi bagi orang lain. Karena ternyata hidup adalah kesempatan. Kita memanfaatkan kehidupan yang Tuhan beri untuk berkarya bagi kemuliaan Allah. Semoga kita mampu melakukannya. Saya belum mau bilang amin karena ternyata masih ada diskusi. Mari kita diskus. Saya kembalikan kepada Kak Christian. Silakan. Ya, terlalu cepat kali saya ngomong ya. Aku memang semangat kalau ketemu orang Maranatha ini. Ada. Masih ingat, jangan cepat-cepat bicara dulu. Ayo, Mas. Oke, teman-teman, ada yang mungkin akan bertanya Pak Pendeta Nyoman untuk materi ini, mungkin apapun yang kita bisa nangkap, mungkin kita bisa bertanya, kita diskusikan biasanya hal-hal sudah ada. Biasa sudah jelas Kak Kristen. Ada yang di YouTube ada Pak Bobi, sayang Pak Bobi di sana. Mungkin kalau mau pertanyaan tinggal ditanya aja di chatnya Pak Bobi, ada Pak Robert Sian di YouTube. Oke, teman-teman silakan buka suaranya kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan untuk memperkuat. Ada Kak Pinsa, ada Pak Rudi Penomban, silakan. Oh ya, silakan Pak Rudi. Pak Rudi angkat tangan. Ya. Belajar angkat tangan. Makasih Pak Pendeta.
Eh, Ya. ada sosok Hizkia yang sudah cukup panjang dijelaskan oleh Pendeta Nyoman tentang memanfaatkan akan kehidupan yang masih Tuhan berikan. Dan sempat juga disinggung lewat sosok Rasul Paulus yang selama kurang lebih 1 minggu 10 hari kita gumuli bersama. Masing-masing tokoh ini mempunyai sikap yang cara menghadapi hidup tentu berbeda. Kalau Hizkia itu kan sakit dan sudah divonis mati oleh Tuhan, tapi masih diberi kesempatan. Itu adalah otoritas dari Tuhan sendiri. Tentu kita tidak bisa kemudian, oh ini contoh Hizkia, kalau kita menghadapi katakanlah kematian, ya ini komplain sama Tuhan. Tentu tidak demikian. Karena sosok yang berbeda. Sedangkan Paulus kan dia memang ada penyakitnya, tetapi hidup dan kehidupannya benar-benar untuk Kristus. Dan dia menjadi sosok yang sangat-sangat perlu bagi setiap pelayan Tuhan untuk meneladaninya. Ya termasuk kita sebagai umat Tuhan. Tapi yang jelas bahwa yang paling mendasar adalah ketika hidup itu masih Tuhan berikan adalah tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Ya, tentu kita semua pasti masih ingatan kita karena khotbah seminggu ini sampai ibadah minggu kemarin kan rasa kepeduliannya yang luar biasa. Benar kata Rasul Paulus, mati adalah keuntungan dan ketika hidup adalah hidup untuk Kristus. Nah, menjadi pertanyaan saya, tadi sempat juga disinggung tentang konsistensi. Apakah kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan lewat Hizkia, lewat Rasul Paulus, dapat terus mempertahankan tadi istilah seperti Rasul Paulus mengakhiri pertandingan yang baik, ya kan? Dia sudah yakin akan mahkota kehidupan itu. Nah, bagaimana atau apa yang kita lakukan? Ya tentu secara umum dikatakan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai perintah Tuhan, taat dan setia kepadanya. Tapi tentu dalam perjalanan hidup ini kan tidak sederhana itu, ya kan? Ya maaf ya kalau pendeta menggali, berkhotbah, ya memang ini kebenaran firman Tuhan. Tapi bagaimana ketika kenyataan-kenyataan yang ada? Memang dikatakan ini masa pandemi. Nah, menurut saya tentu ada hal yang selalu Tuhan menyadari sebenarnya kekurangan kelemahan kita. Dan karena itu kuncinya adalah kuasa Roh Kudus sebenarnya yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita sebagai orang percaya hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepadanya, tidak hanya sekedar membangun relasi dengan Tuhan, tetapi juga relasi dengan sesama. Sebab kembali kenyataan menunjukkan bahwa tidak selamanya juga ketika kita membangun satu relasi dengan sesama lewat peduli, kasih dan sebagainya, apakah itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Nah, itu kan selalu jadi persoalan. Ya, kalau saya mencoba menjawab bahwa ya kita tidak mampu kalau Tuhan tidak menolong kita. Artinya kuasa Roh Kudus itulah yang harus menjadi andalan kita. Nah, ini yang dapat kami atau saya sampaikan. Mungkin ada koreksi dari Pak Pendeta. Terima kasih, Tuhan berkati.
Oke, silakan mungkin langsung ditanggapi atau ada tambahan dari Pak Pendeta. Pak Rudi, terima kasih. Dari saya Fikari sampai sekarang Bapak nggak berubah ya. Awet kayaknya nih. Luar biasa, puji Tuhan. Tetap sehat, luar biasa. Iya. Bapak Ibu, Pak Rudi, terima kasih. Saya ketika Pak Rudi menyebut Paulus sakit, saya langsung ingat 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Jadi salah satu tokoh yang menginjak tingkat 3 dari sorga, kemungkinan besar itu beberapa penafsir Yahudi mengatakan itu Firdaus. Ada satu tokoh yang luar biasa yang masih hidup sudah ke sana, itu Paulus. Di 2 Korintus pasal 12. Itu kita dapat ayat 2 Korintus pasal 12 ayat 2 dan 3 itu. Kita temukan itu. Tetapi dia bilang begini, dari semua pencapaian itu, supaya terjaga konsistensi saya, jangan saya sombong, jangan saya angkuh. Lihat ayat 7, 2 Korintus pasal 12. Supaya saya tidak angkuh, supaya saya tidak sombong, konsistensi iman harus ada. Tuhan melakukan sesuatu yang menarik pada diriku. Dia memberi aku sakit. Bahasa yang dipakai di pasal ayat 7 itu, iblis yang menggocok aku. Beberapa penafsir mengatakan kemungkinan sakit modern itu kemungkinan besar kanker. Ada mengatakan begitu, karena dari dalam tuh dia rasa. Dan 3 kali dia minta supaya Tuhan sembuhkan, tapi Tuhan nggak sembuhkan. Tapi diimani oleh Paulus sebagai cara Tuhan jaga supaya saya tidak angkuh, karena terima pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Tidak ada orang yang sampai ke tingkat 3 loh, dan Paulus sampai. Ini luar biasa nih. Jadi dia mengimani sakit itu sebagai cara Tuhan jaga dia, supaya dia tidak angkuh dan konsistensi. Lalu saya tertarik ketika dan tidak disembuhkan, lalu malah dia imani dalam kelemahanku kuasanya bekerja. Justru dalam kelemahanmu lah Paulus, kuasaku dan otoritasku tampil. Seakan mau mengatakan begini, bahwa di balik kesuksesan Paulus mengetahui bahwa dia juga lemah. Dia punya kedagingan. Dia takut iblis menabuh gendam dan dia ikut menari. Dia tidak bisa berjuang melawan kedagingan seorang diri. Dia butuh Tuhan dan dia imani. Sakit itu adalah cara Tuhan tolong dia supaya dia tetap jaga konsistensi. Saya bersyukur banget baca ayat 7 sampai ayat yang ke-9 di 2 Korintus 12 ini, karena saya mau bagi begini kepada Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Rudi. Bagaimanapun Bapak Ibu mendengar pengkhotbah di mimbar mengatakan, hiduplah dalam ketaatan, hiduplah dalam kekudusan. Ada titik di mana kita jatuh. Betul, kita manusia biasa, akan ada kelengahan. Maka saya setuju ketika Pak Rudi mengatakan, kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan untuk menolong kita dan menjaga kita agar mengalami konsistensi iman yang luar biasa. Bagaimana caranya saya tidak tahu, tapi belajar dari kisah Paulus, saya yakin ada cara Tuhan. Ada seorang anak nanya begini ke papanya, saya baca di buku 1500 Cerita Bermakna. Papa, apakah kita mampu untuk tidak berbuat dosa? Kalau papa mampu nggak tidak berbuat dosa selama 1 tahun? Anak itu polos tanya. Papanya bilang, nggak mudah loh nak, kayaknya nggak mungkin lah 1 tahun itu bertahan luar biasa, nggak mungkin lah, banyak godaan. Papa malah khawatir papa jatuh. Oh gitu. Anak itu tawar lagi. Kalau begitu, papa bisa nggak bertahan 6 bulan? Jawabannya sama. Pokoknya tetap nggak kuat. Papanya bilang, mungkin ada godaan, mungkin papa akan jatuh. Dia kasih mundur lagi. Kalau 1 bulan, jawabannya juga sama. Kalau gitu, papa bisa nggak bikin dosa 1 minggu aja? Dia coba tanya, bisa nggak papa? Aku juga dan papa nggak bikin dosa 1 minggu saja. Papanya mulai pikir, kayaknya bisa deh nak. Tapi, wah itu juga perjuangan yang besar. Sebab kita punya kedagingan dan kelemahan, iblis punya kekuatan untuk menggoda. Wah itu juga tidak mudah. Jadi, ya bisa, tapi ya mudah-mudahan nggak jatuh.
dengan pernyataan yang ragu-ragu ini, anaknya kasih lagi. Kalau begitu, apa bisa nggak 1 hari? Aku bisa nggak satu hari? Nggak bikin salah, nggak bikin dosa. Papanya tersenyum. Kalau cuma 1 hari, Papa bisa. Kalau cuma 1 hari, kamu juga bisa, nak. Kalau cuma 1 hari, kita pasti bertahan untuk tidak bikin dosa. Anaknya langsung tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan bikin dosa bukan tiap tahun. Aku tidak akan bikin dosa bukan per bulan, bukan per minggu. Tapi aku tidak akan bikin dosa per hari. Aku tidak akan bikin dosa tiap-tiap hari. Tiap hari aku jaga hidupku agar tidak jatuh dalam pencobaan. Saya tidak tahu apakah ini menjawab atau tidak, tapi yang saya mau katakan, godaan begitu kuat, kekuatan iblis luar biasa, kita juga lemah secara kedagingan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, Tuhan Yesus bilang. Saya mau menghubungkan itu juga. Mari bertahan tiap-tiap hari. Dan mari tampung terus tiap-tiap hari itu menjadi mingguan. Tampung terus menjadi bulanan. Tampung terus menjadi tahunan. Kiranya sampai akhir tahun 2020 ini, Bapak Ibu dan saya memiliki konsistensi iman untuk mensyukuri kehidupan yang Tuhan beri. Pak Rudi, saya cuma bisa jawab sampai di situ. Ayo, amin, 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 amin. Ya. Oke, yang lainnya. Ada yang mau bertanya? Pak Mul mungkin? Unmute. Terima kasih Pak Pendeta. Ini mau tanya peristiwa Hizkia ini di mana Tuhan merubah ketetapannya dari menetapkan bahwa Hizkia akan mati kemudian menjadi tidak jadi. Apakah ini juga berlaku untuk semua keadaan? Apa untuk semua orang maksudnya? Itu aja tanya. Jadi apakah maksudnya apakah merubah sebuah keadaan sesuai dengan maunya Tuhan ya. Gitu ya? Iya. Jadi apakah Tuhan juga merubah itu istilahnya sampai sekarang gitu? Wah, menarik nih pertanyaannya nih. Ini menarik nih. Kita refleksi ya, saya tidak bisa mengetahui mau dan kehendak Tuhan. Saya tidak bisa tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya, termasuk dalam hidup Pak Mul juga. Tetapi saya ingat banget, Matius 7 ayat 7 bilang begini, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tapi juga perintah ini tersaring dalam doa Bapa kami, doa Yesus di di Getsemani, bukan kehendakku yang jadi, tapi jadilah sesuai dengan kehendakmu. Hizkia tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau kita baca di ayat 3 ya, Tuhan, bukankah aku takut akan Engkau, aku setia kepada jalan-Mu, bla bla bla. Saya mau ganti, Tuhan, saya punya anak masih kecil, kesian. Ini doa saya nih, kalau andai kata Tuhan datang mau cabut nyawa saya misalnya, mungkin berdoa begitu, Tuhan, aku ini baru 44 tahun nih, masih muda walaupun sudah ada rambut-rambut putih, saya masih ingin sekali mau layani Tuhan lebih dan lebih lagi. Bisa jadi, bisa jadi. Dan andai kata ada orang yang menyampaikan nubuatan tentang kematian saya, Pak Mul, saya juga akan berharap seperti Hizkia, diberi kesempatan untuk menawar. Tetapi saya ingat apa yang disampaikan juga Pak Rudi tadi. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Andai kata, memang Tuhan sudah nyatakan waktuku sudah tepat. Kita punya, saya suka mengatakan, hak istimewa sebagai seorang anak. Saya selalu menggunakan istilah begini Bapak Ibu. Malaka dalam bahasa Ibrani atau malak itu berarti pesuruh Allah atau malaikat. Dan menurut Efesus pasal 5 ayat 1, Bapak Ibu dan saya bukan ciptaan saja statusnya. Kita bukan saja umat saja. Tapi Efesus 1 ayat 5 bilang, dalam Yesus Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga relasi yang saya bangun bukan kepada Allah sang pencipta saja. Bukan kepada sang Khalik langit dan bumi. Bukan saja kepada Tuhan. Tapi relasi yang saya bangun yang di atas itu adalah relasi hubungan antara sang Bapa dan aku anak.
Sehingga saya amat percaya dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang percaya pada Yesus Kristus, status kita diubah. Bukan hanya hasil ciptaan, status kita menjadi anak-anak Allah. Dan itu istimewa. Maka seorang anak-anak Allah pun dapat berelasi melihat di atas itu sebagai Bapa. Bapa manakah yang memberi ular jika anaknya meminta ikan? Atau batu ketika meminta roti? Kita bisa meminta, kita punya istimewa. Tuhan kalau boleh, beri kesempatan saya, anugerah ketambahan usia, untuk memanfaatkan dan merayakan kehidupan yang Engkau beri. Hidup adalah kesempatan, aku akan berkarya. Tetapi saya mau bilang hal yang kedua, otoritasnya tetap ada pada Tuhan. Oh iya. Ya toh? Otoritasnya tetap ada pada Tuhan. Tuhan kabulkan atau tidak, kedaulatannya ada pada Tuhan. Dan prinsip Paulus harusnya kita lakukan dari awal. Karena hidup saya sudah isi untuk Kristus, maka mati adalah keuntungan. Tolong buka 1 Tesalonika dong. 1 Tesalonika pasal 5. Itu bagus banget Bapak Ibu. 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4. Ayat 14. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, garis bawahi, meninggal dalam Yesus, 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saya kira ini alasan Paulus bilang begini, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia bilang begini, kalaupun tidak dipanjangkan umur, saya akan berkarya. Tapi kalaupun tidak, keuntungan. Mengapa? Sebab mereka yang meninggal dalam Yesus, rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Tuhan Yesus. Ada tempat. Saya mau dengan bangga dan rasa syukur mau bilang begini, dan mau sedikit sombong malam ini dengan penuh sombong, tapi dalam kerendahan, bukan sombong negatif. Saya mau bilang begini, maaf Bapak Ibu, di Maranatha Surabaya, saya mau bilang begini, tidak semua orang dikumpulkan. Tidak semua orang dikumpulkan Allah. Maaf, saya mau bilang, tidak semua orang ketika mati dikumpulkan Allah. Ada syarat. Syaratnya itu adalah mereka yang meninggal dalam Yesus. Saya mau bilang, cuma mereka yang meninggal dalam Yesus yang dikumpulkan Allah dan tergenapi. Aku pergi ke sana, kata Yesus, untuk menyiapkan tempat bagimu. Cuma mereka yang meninggal dalam Yesus. Maaf, saya mau bilang begini, karena saya yakin ini di YouTube, saya senang sekali mau bilang begini. Di YouTube bisa diakses oleh siapapun, bisa diakses siapapun bisa akses. Saya mau bilang, dalam nama Tuhan Yesus, cuma mereka yang meninggal dalam Yesus, yang dikumpulkan Allah. Mereka yang tidak meninggal dalam Yesus, tidak ada tampak. Maaf, saya harus katakan itu, di dalam keyakinan imanku. Lalu pertanyaannya, kenapa kita bersorak dan bersuka cita ketika akhirnya tidak dikasih umur panjang, kasihan, sudah waktunya besok barangkali atau dosa. Kenapa tetap harus bersorak? Karena meninggal dalam Yesus. Tapi harus cari tahu, apa maksud meninggal dalam Yesus? Jawabannya cuma satu. Orang disebut meninggal dalam Yesus kalau hidupnya dalam Yesus. Begitu. Selama hidup saya dan saudara di dalam Tuhan, Paulus bilang, hidupku untuk Tuhan, matiku adalah keuntungan. Maka aku terkategori mati dalam Tuhan, karena hidupku dalam Tuhan. Jadi sekarang saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu, tidak usah takut bicara soal kematian. Mengapa? Orang yang pergi duluan, itu mereka duluan di sana. Tapi kita akan nyusul di situ juga. Maka saya tidak akan takut bicara kematian. Sebab aku dan mereka yang duluan pergi, suatu saat akan dijumpakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku mau bilang dengan sukacita seperti itu. Amin. Jadi, amin. Tuhan memanjangkan atau tidak, itu otoritas Tuhan. Nikmati hidup saja, jalani dalam kebenaran. Dan Pak Bol, suatu saat nanti saya percaya, kapanpun waktunya, orang semua di Maranatha Surabaya dan saya, orang akan bakuliah di sana suatu saat nanti. Kita akan jumpa, kita akan bersuka cita dalam kemuliaan mahkota yang Tuhan kasih. Haleluya. Oke deh. Terima kasih. Anjaman. Ini kayaknya sudah kayak penyegaran iman saya ngomong ya, terlalu semangat. Betul, semangat betul. Aduh.